Tidak semua kemenangan terasa seperti kemenangan. Aris memiliki jabatan, gaji besar, kantor di lantai 45, dengan pemandangan kota Jakarta yang tak pernah tidur. Tapi di balik jas mahal dan laporan kuartalan, ada sesuatu yang perlahan menghilang. Bukan uangnya, bukan karirnya, melainkan jiwanya. Ini adalah cerita tentang dunia kerja, tentang ambisi yang tampak mulia, dan tentang bagaimana seseorang bisa menang di kantor, namun kalah di rumah, dan di dalam dirinya sendiri. Channel ini dibuat untuk menemani, bukan untuk menggurui. Jika Anda ingin terus ditemani cerita-cerita seperti ini, silahkan subscribe terlebih dahulu ya. Terima kasih. Aris menatap ke bawah dari ketinggian lantai ke-45, di balik tirai kaca ganda yang memisahkan dirinya dari gemuruh abadi kota Jakarta. Sebuah metropolis yang ia pelajari untuk tidak hanya taklukkan, tetapi juga ia imitasi dalam kekakuan dan ambisinya yang tak kenal lelah. Dia adalah manajer senior di sebuah firma konsultan keuangan terkemuka, sebuah predikat yang seolah tertanam permanen pada serat setelan jas berbahan wol mahal yang selalu ia kenakan, menyembunyikan kelelahan kronis di balik lapisan kain dan kepercayaan diri palsu, sementara pantulan lampu meja kerjanya yang dingin memantul di retinanya, menggarisbawahi cekungan hitam di bawah mata yang telah lama kehilangan kilau penasaran masa muda, digantikan oleh ketajaman yang kejam, sebuah manifestasi visual dari jiwa yang menimbang segala sesuatu hanya dalam bentuk angka dan proyeksi keuntungan, menjebak dirinya dalam sangkar emas yang dibangun dengan jerih payah waktu dan pengorbanan personal yang tak terhitung. Udara di ruangan berpendingin sentral itu terasa steril dan terlalu dikontrol, sebuah metafora sempurna untuk kehidupannya sendiri, di mana setiap variabel, mulai dari suhu ruangan hingga jadwal makan siang, telah dihitung untuk memaksimalkan efisiensi dan mengurangi risiko. Pagi itu, jam menunjukkan pukul 7:15, waktu yang dianggap sedang untuk memulai hari, jauh sebelum matahari mencapai puncaknya di balik gedung-gedung pencakar langit yang identik. Namun sudah cukup larut bagi Aris untuk merasa tertinggal dari hantu kompetitor yang tak terlihat. Mereka yang mungkin sudah menyusun strategi sejak pukul 5, sebuah pikiran paranoid yang terus menghantuinya, dorongnya untuk terus berlari di treadmill korporat yang tidak memiliki garis finish, hanya pergantian tingkat kesulitan yang semakin curam dan berat, mengubah setiap detik menjadi komoditas langka yang wajib diperdagangkan dengan harga tertinggi. Dulu, bertahun-tahun yang lalu, saat ia pertama kali menginjakkan kaki di lobi marmer gedung ini, ambisinya terasa murni. Didorong oleh hasrat untuk membuktikan diri, untuk mengubah keadaan keluarganya, dan untuk menciptakan sebuah dampak yang beresonansi. Ia ingat membaca Nietzsche di kafe kumuh dekat kampusnya, memimpikan kekuasaan bukan sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai sarana untuk kebebasan kreatif yang lebih besar. Namun, realitasnya kini adalah kebalikan yang ironis. Kekuasaan yang ia genggam erat hanya berfungsi sebagai rantai yang lebih panjang dan lebih berkilauan, mengikatnya pada rapat-rapat yang tak bermakna, pada email-email mendesak yang datang pada pukul 3 pagi, dan pada kewajiban untuk mempertahankan fasad ketahanan yang sempurna di hadapan para bawahan yang sama-sama tertekan dan para atasan yang tak terjangkau, menuntut lebih banyak lagi darinya. Di sudut mejanya, tersembunyi di balik tumpukan proposal merger dan akuisisi, terdapat sebuah buku sketsa tua yang berdebu, sebuah peninggalan dari masa ketika jemarinya lebih akrab dengan arang daripada keyboard mekanis, sebuah artefak yang kini hanya menjadi pengingat yang menyakitkan akan jalan yang tidak ia ambil. Sesekali, saat keheningan malam kantor terlalu memekakan, ia akan menyentuh sampul buku itu, merasakan tekstur kasar kertas yang menjanjikan pelarian. Namun rasa bersalah profesional segera menyergap, mengingatkannya bahwa waktu yang dihabiskan untuk hobi yang tidak produktif adalah waktu yang dicuri dari klien atau dari tidur singkat yang sangat dibutuhkan. Sehingga buku itu selalu dikembalikan ke tempat persembunyiannya, seolah-olah ambisi masa lalu itu adalah kelemahan yang harus disembunyikan dari pengawasan mata-mata korporat yang menilai keseriusan seseorang dari jumlah jam lembur yang tercatat. Telepon genggamnya, sebuah model terbaru dengan bingkai perak yang ramping, bergetar di atas bantalan meja, menampilkan notifikasi email dari Kepala Divisi, Tuan Herman, yang hanya berisi satu baris instruksi. Laporan Q3,
harus di meja saya, 10. Jangan ada celah, Aris. Pesan singkat itu, meskipun biasa, membawa beban baja, mengingatkan Aris bahwa eksistensinya di perusahaan ini didasarkan pada kepatuhan absolut dan ketiadaan kesalahan. Sebuah tekanan yang telah mengikis kemampuannya untuk merasakan kegembiraan sejati, menggantikan lonjakan adrenalin yang menyenangkan dengan rasa takut yang konstan akan kegagalan yang dapat menghancurkan seluruh struktur kehidupannya yang rapuh, dibangun di atas kartu-kartu kredit dan janji-janji masa depan yang belum terwujud. Istrinya, Clara, yang kini hanya muncul sebagai bayangan halus di ujung telepon atau sebagai figur tidur yang lelah di sebelahnya, telah berhenti bertanya tentang akhir pekan mereka, karena ia tahu jawabannya akan selalu sama. Ada proyek mendesak sayang, hanya kali ini saja. Janji, hanya kali ini saja, telah diulang selama hampir 8 tahun, membentuk siklus pengabaian yang tak terhindarkan, sebuah pola yang telah mengubah cinta mereka dari api yang membara menjadi bara yang dingin, tertutup abu rutinitas dan kelelahan emosional. Dan Aris tahu bahwa setiap bonus besar yang ia raih adalah penebusan dosa yang semakin tidak memadai, sebuah mata uang yang gagal membeli kembali waktu yang telah ia jual dengan begitu murah dan begitu ceroboh. Ia menarik napas dalam-dalam, sebuah usaha yang sia-sia untuk mengisi paru-parunya dengan sesuatu yang lebih dari udara daur ulang kantor, dan membuka laptopnya. Layar kristal cair itu memancarkan cahaya biru dingin yang terasa seperti pisau bedah yang membelah sisa-sisa kesadaran paginya. Di layar, terhampar puluhan tabel Excel yang rumit, penuh dengan formula makro dan data mentah. Sebuah labirin angka yang pernah ia kuasai dengan bangga, namun kini terasa seperti benteng yang harus ia pertahankan dari serangan musuh internal, yaitu kejenuhan dan pertanyaan fundamental tentang makna. Sebuah pertanyaan filosofis yang harus segera ia tumpas sebelum merusak fokusnya yang mahal. Aris memaksakan senyum tipis. Sebuah latihan yang ia lakukan setiap pagi di depan cermin kamar mandi. Sebuah topeng profesionalisme yang harus sempurna. Karena di dunia ini, kelemahan adalah racun dan kerentanan adalah undangan untuk dimanfaatkan. Ia teringat nasihat ayahnya, seorang pegawai negeri rendahan yang hidup sederhana. Nak, bekerja keraslah, tapi jangan sampai pekerjaanmu mencuri jiwamu. Sebuah peringatan yang kini terasa jauh dan naif, karena Aris menyadari bahwa dalam permainan korporat tingkat tinggi ini, jiwa adalah mata uang yang paling dibutuhkan oleh sistem, sebuah sumber daya terbarukan yang harus dieksploitasi hingga kering, demi mencapai puncak piramida yang hanya bisa menampung segelintir orang. Pukul 9.30, ia sudah berada di ruang rapat utama, dikelilingi oleh meja mahoni panjang dan kursi-kursi kulit mewah, sebuah panggung yang disiapkan untuk drama sehari-hari perebutan sumber daya dan persaingan internal. Ia melihat wajah-wajah koleganya, sebagian besar seumuran dengannya, menampilkan campuran ambisi yang sama ganasnya dan kelelahan yang tersembunyi. Mata mereka tajam namun kosong, seperti mata predator yang sedang menunggu kesempatan untuk menyerang atau diserang. Sebuah ekosistem tanpa ampun di mana kerjasama hanyalah ilusi taktis, dan setiap pujian yang diberikan mungkin mengandung racun pujian yang mempersiapkan untuk tikaman di punggung. Rapat itu berjalan seperti ritual yang sudah dihafal, presentasi PowerPoint dengan grafik yang melompat tinggi, kata kunci seperti sinergi, optimasi, dan nilai tambah, yang diucapkan dengan keyakinan dogmatis, sebuah bahasa sandi yang bertujuan untuk menutupi kekosongan substansial di baliknya. Aris mendengarkan, mencatat poin-poin penting, tetapi pikirannya separuh melayang, mengamati bagaimana cahaya pagi yang masuk melalui jendela tinggi itu memudar, digantikan oleh cahaya neon yang keras, sebuah transisi yang paralel dengan bagaimana ide-ide segar dan transformatif di awal karirnya telah tereduksi menjadi jargon manajemen yang membosankan dan dapat diprediksi. Sore harinya, Aris tenggelam dalam sesi negosiasi yang tegang dengan klien asing dari Singapura, membahas akuisisi bernilai jutaan dolar yang bisa menjadi penentu karirnya. Setiap kata yang ia ucapkan harus diukur dengan presisi ahli bedah. Setiap ekspresi wajah harus dikendalikan. Sebuah permainan catur psikologis di mana kegagalan sekecil apapun dapat berarti kerugian besar. Dan di tengah ketegangan itu, ia merasakan denyutan cepat di pelipisnya. Sebuah peringatan fisik yang ia abaikan, karena ia telah melatih dirinya untuk menganggap rasa sakit dan ketidaknyamanan sebagai mitra kerja. Sebagai tanda bahwa ia sedang mendorong dirinya melampaui batas, suatu bentuk masokisme profesional yang dianggap sebagai kebajikan di lingkungan ini. Ia ingat momen di tahun ketiga karirnya, ketika ia memilih untuk menghadiri jamuan makan malam penting klien daripada menemani ibunya menjalani operasi kecil. Keputusan itu, yang didasarkan pada perhitungan dingin bahwa kesempatan karir tidak akan datang 2 kali, sedangkan keluarga akan selalu ada,
menghantuinya hingga kini. Ibunya mengerti, atau setidaknya berpura-pura mengerti, tetapi tatapan kecewa di mata ayahnya saat ia menyampaikan permintaan maaf melalui telepon adalah memori yang lebih berbobot daripada semua pujian yang ia terima malam itu dari petinggi perusahaan. Sebuah pengorbanan yang ia lakukan di altar ambisi yang haus akan persembahan. Sekretarisnya, Rina, seorang wanita muda yang cerdas namun terlihat selalu kelelahan, masuk membawakan kopi hitam pekat, zat adiktif yang menjadi bahan bakar bagi roda gigi korporat. Rina tersenyum tipis, senyum yang Aris tahu adalah senyum profesional yang dibuat-buat, sama palsunya dengan senyumnya sendiri. Dan dalam sekejap, ia melihat bayangan dirinya sendiri pada mata Rina yang cemas. Kecepatan mereka menua, beban ekspektasi yang mereka pikul, dan kesadaran bahwa mereka berdua hanyalah roda penggerak yang dapat diganti kapan saja. Sebuah pemikiran yang seharusnya membuat Aris merasa empati, tetapi yang ia rasakan hanyalah sedikit jijik, karena ia telah lama melatih dirinya untuk melihat orang lain bukan sebagai manusia, tetapi sebagai alat atau hambatan. Malam itu, Aris menolak undangan makan malam dari beberapa teman lama yang ia temui secara kebetulan di lobi, berdalih bahwa ia memiliki tenggat waktu kritis yang harus dipenuhi. Padahal tenggat waktu itu hanyalah ilusi yang ia ciptakan sendiri untuk membenarkan isolasinya. Ia tidak lagi memiliki topik pembicaraan di luar pekerjaan, dan percakapan tentang seni, politik, atau bahkan keluarga terasa asing dan melelahkan. Sebuah bukti nyata bahwa identitasnya telah terkooptasi sepenuhnya oleh kartu nama dan gelar jabatannya, membuat pribadinya yang sesungguhnya menjadi entitas yang asing, yang hanya muncul dalam mimpi buruk singkat di antara sesi tidur paksa. Ia duduk kembali di kursinya, memandangi layar komputer yang kini menampilkan ratusan baris kode finansial yang harus diuji ulang. Udara malam di luar jendela sudah gelap pekat, memantulkan lampu-lampu kantor yang menyala seperti bintang-bintang di bentangan malam yang luas. Sebuah pemandangan yang seharusnya indah, tetapi terasa seperti pemakaman, sebuah kuburan massal bagi janji-janji yang tidak terpenuhi dan kehidupan yang ditunda. Ia menyalahkan sebatang rokok, meskipun ia telah berjanji pada Clara untuk berhenti, dan asapnya mengepul perlahan, sebuah pengakuan kecil akan kekalahan pribadinya melawan kebiasaan buruk yang menenangkan. Di bawah tekanan mingguan yang konstan, Aris mulai mengembangkan ritual kecil yang aneh. Setiap hari Jumat sore, ia akan menyusun daftar resolusi untuk akhir pekan, seperti menelepon ibu, membaca bab buku, atau berjalan-jalan di taman. Resolusi-resolusi yang hampir selalu gagal ia penuhi, tetapi proses pembuatannya memberinya rasa kendali yang ilusif, sebuah janji palsu pada dirinya sendiri bahwa ia masih memegang kendali atas waktu pribadinya, padahal ia tahu betul bahwa Sabtu dan Minggu hanyalah perpanjangan tidak resmi dari hari kerja, diisi dengan membaca email atau persiapan presentasi untuk Senin pagi. Kekejaman dalam bisnis, Aris telah belajar, bukanlah tentang mengalahkan pesaing secara terang-terangan, tetapi tentang kemampuan untuk menjaga jarak emosional dari keputusan-keputusan besar. Ia pernah harus memimpin restrukturisasi yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja ratusan karyawan, dan meskipun logikanya berteriak bahwa itu adalah keputusan yang diperlukan untuk kesehatan perusahaan, malam itu ia mengalami mimpi buruk, melihat wajah-wajah yang terkejut dan marah di ruang rapat. Tetapi ia segera menekan rasa bersalah itu ke bawah sadar, menyimpulkannya sebagai kebisingan emosional yang harus dihilangkan jika ia ingin naik lebih tinggi. Hubungannya dengan Clara mencapai titik nadir saat ulang tahun pernikahan mereka yang ke-10. Aris lupa, benar-benar lupa, karena ia terlalu fokus pada penawaran penting yang harus ia tutup. Clara tidak marah, ia hanya diam, dan keheningan itu lebih menyakitkan daripada ledakan emosi apapun. Sebuah pengakuan diam-diam bahwa ia telah menerima posisi kedua, bahwa pekerjaannya kini adalah pasangan utama Aris, dan ia hanyalah penonton di kehidupannya sendiri. Sebuah kesadaran yang menusuk Aris, tetapi hanya sebentar, karena keesokan paginya, ia harus kembali mengenakan baju besi korporatnya. Ia mulai meragukan apakah kebahagiaan itu nyata, atau hanya sebuah konstruksi pemasaran yang digunakan untuk menjual produk dan gaya hidup. Kebahagiaan yang ia alami kini hanyalah euforia sesaat setelah penutupan transaksi besar, sebuah lonjakan hormon yang segera diikuti oleh kekosongan yang lebih besar. Mirip seperti pecandu yang mencari dosis berikutnya, membuatnya terus mengejar pencapaian berikutnya, promosi berikutnya, bonus berikutnya, dalam siklus tak berujung yang dirancang untuk menjaga mesin ambisinya terus berputar, meskipun mesin itu memakan dirinya sendiri sebagai bahan bakar. Suatu malam, Aris menyadari bahwa ia tidak benar-benar tahu apa warna mata ayahnya. Memori visualnya tentang orang-orang terdekatnya telah memudar, digantikan oleh kejelasan sempurna tentang grafik harga saham atau struktur organisasi perusahaan klien.
Realisasi ini memukulnya dengan kesedihan yang tajam dan singkat, seperti sengatan listrik. Sebelum ia buru-buru mengalihkan perhatiannya kembali ke spreadsheet, mengubur realitas yang menyakitkan di bawah tumpukan data. Sebuah mekanisme pertahanan yang telah ia sempurnakan selama bertahun-tahun untuk bertahan hidup di padang gurun emosional yang ia ciptakan sendiri. Pagi itu, berita mengejutkan datang. Kompetitor utama mereka, raksasa korporat Atlas Capital, mengajukan penawaran yang agresif untuk salah satu klien terbesar mereka. Sebuah manuver yang bisa merobek lubang besar dalam pendapatan tahunan firma. Aris merasakan lonjakan adrenalin yang memabukkan, bukan karena ketakutan, tetapi karena tantangan itu. Sebuah sensasi pertempuran yang ia rindukan, momen langka ketika rutinitas terputus dan ia diizinkan untuk menjadi predator sejati. Mengumpulkan timnya, matanya menyala dengan strategi perang yang cepat dan kejam untuk mempertahankan wilayah yang mereka klaim sebagai milik mereka. Selama 48 jam berikutnya, Aris bekerja tanpa tidur, hanya mengandalkan kopi dingin dan energi saraf, menyusun kontraproposal yang begitu rinci dan agresif sehingga hampir tidak etis, sebuah karya seni dalam manipulasi finansial yang dibalut bahasa sopan profesionalisme. Ia menyadari bahwa di saat-saat krisis inilah ia merasa paling hidup. Ironisnya, karena krisis memaksa semua kekacauan batinnya untuk terfokus menjadi satu titik laser, sebuah fokus yang menghilangkan semua keraguan dan pertanyaan filosofis yang biasa mengganggunya. Di tengah kegilaan presentasi yang harus diperbaiki menit demi menit, Aris menerima telepon dari Clara yang terdengar putus asa. Ia ingin membahas sesuatu yang penting, sesuatu yang berkaitan dengan masa depan mereka. Tetapi Aris hanya memberikan jawaban singkat yang terpotong-potong, menjanjikan akan menelpon kembali setelah perang ini selesai. Sebuah perbandingan dramatis yang ia tahu terdengar bodoh, namun ia tidak bisa berhenti menggunakannya, karena bagi Aris ini benar-benar medan perang, dan kehidupan pribadinya hanyalah suara-suara latar yang harus diabaikan demi kemenangan yang lebih besar. Tiba-tiba, saat ia sedang mencetak puluhan salinan laporan rahasia di ruang fotokopi yang sunyi, ia melihat refleksi dirinya di kaca mesin yang mengilap. Dan ia terkejut melihat betapa tua dan lelahnya ia terlihat. Garis-garis kasar di sekitar mata yang baru ia sadari, rambutnya yang mulai menipis di pelipis. Itu bukanlah refleksi seorang pria sukses yang ia bayangkan, melainkan refleksi seorang tahanan yang berhasil membangun selnya sendiri dengan bahan-bahan paling mahal di dunia. Sebuah visi yang mengganggu yang dengan cepat ia tepis, kembali fokus pada bau tinta dan kertas yang menenangkan. Pertarungan berakhir di ruang rapat klien pada hari Rabu dini hari, setelah 12 jam negosiasi yang brutal dan tak kenal ampun. Aris, meskipun kelelahan sampai batas pingsan, menampilkan performa puncaknya, mengeluarkan angka-angka yang memukau dan argumen-argumen yang tak terbentangkan. Membalikan keadaan di detik-detik terakhir dengan sebuah klausul tersembunyi yang ia tambahkan sendiri. Sebuah keberanian berisiko tinggi yang hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang tidak takut kehilangan apa-apa lagi selain pekerjaannya. Ketika klien akhirnya setuju untuk tetap tinggal, mengakhiri krisis dengan penandatanganan kontrak yang monumental, Aris merasakan sorakan internal timnya, tepuk tangan diam-diam dari Tuan Herman yang biasanya dingin, dan gelombang panas kemenangan yang memenuhi ruang rapat. Ini adalah momen klimaks yang telah ia kejar seumur hidup, puncak dari ambisinya, sebuah validasi bahwa semua pengorbanan yang ia lakukan selama ini memang berharga, sebuah kesuksesan yang dijamin akan membawanya ke posisi direktur pelaksana dalam waktu 6 bulan. Namun, saat ia berjalan keluar dari gedung klien di bawah cahaya matahari pagi yang baru, yang seharusnya terasa seperti fajar kemenangan, ia merasakan kekosongan yang dingin, sebuah antiklimaks emosional yang mengejutkan. Euforia itu tidak datang, atau setidaknya itu hanya berupa desahan kecil yang cepat meredup, meninggalkan dirinya di tengah jalan kota yang ramai dengan perasaan hampa yang lebih besar dari sebelumnya, seperti memenangkan lotre, tetapi menyadari bahwa hadiahnya adalah tumpukan kertas yang tidak berarti. Tuan Herman dengan senyum langka dan tulus menepuk bahu Aris, memuji. "Kerja bagus Aris, kamu menyelamatkan kita. Sekarang istirahat." Kamu pantas mendapatkannya. Kata-kata itu, yang seharusnya menjadi manna bagi jiwanya, terdengar jauh dan tidak relevan, karena Aris menyadari bahwa istirahat yang dimaksud Herman hanyalah jeda singkat sebelum tantangan berikutnya datang. Bahwa ia tidak pernah benar-benar memenangkan kebebasan. Ia hanya memenangkan hak untuk terus bertarung di level yang lebih tinggi dan dengan taruhan yang lebih besar. Di dalam taksi menuju rumah, ia mengeluarkan ponselnya, bukan untuk menelepon Clara, melainkan untuk membuka aplikasi berita, mencari liputan tentang kesuksesan finansial mereka, sebuah upaya putus asa untuk mengabadikan momen itu, untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa apa yang ia lakukan adalah penting dan dikenali.
Namun berita itu hanya berupa judul-judul kecil di bagian ekonomi. Sebuah pengingat bahwa di luar gelembung korporatnya, kesuksesannya hanyalah setitik debu dalam arus peristiwa dunia. Ketika ia tiba di rumah, jam menunjukkan pukul 8 pagi, dan rumah terasa asing, sebuah tempat yang hanya ia kunjungi untuk berganti pakaian dan tidur. Clara sudah bangun, sedang duduk di sofa ruang tamu, memegang secangkir teh, dan ia menatap Aris dengan tatapan yang sangat lelah. Bukan lelah fisik, melainkan lelah jiwa. Sebuah pandangan yang menembus lapisan kesuksesannya, dan langsung melihat pada kerapuhan di bawahnya. Aris mencoba menceritakan kemenangan besarnya, menggunakan semua jargon dan detail gramatis yang ia miliki. Tetapi Clara hanya mengangguk pelan, tanpa antusiasme. Dan ia menyela Aris dengan suara datar. "Aku harus memberitahumu sesuatu, Aris. Aku sudah bicara dengan pengacara. Aku lelah menunggu setelah perang ini selesai. Kita sudah tidak punya apa-apa lagi untuk diselamatkan." Kata-kata itu, diucapkan dengan keheningan yang mematikan, adalah pukulan telak yang tidak pernah bisa diberikan oleh pesaing terberatnya. Sebuah pengakuan bahwa medan perang yang sesungguhnya telah lama ia tinggalkan, dan ia kalah secara total. Dunia Aris yang kokoh, dibangun dari angka dan janji-janji material, tiba-tiba runtuh menjadi puing-puing emosional. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia merasakan rasa sakit yang autentik. Bukan denyutan pelipis karena stres, melainkan rasa sakit di dada yang merenggut napasnya. Ia menyadari bahwa ia telah mencurahkan setiap ons energinya untuk melindungi klien dan perusahaannya dari kerugian. Tetapi ia gagal total melindungi asetnya yang paling berharga, yaitu hubungan dan jiwanya sendiri. Ia menatap Clara, mencari alasan, mencari pembenaran. Tetapi ia tahu, tidak ada yang bisa ia katakan. Uang, kekuasaan, atau promosi berikutnya tidak akan bisa memperbaiki kerusakan ini. Karena kerusakan itu bukanlah retakan superficial, melainkan keruntuhan fondasi yang telah membusuk karena pengabaian yang sistematis. Sebuah pengabaian yang ia sangka sebagai fokus dan dedikasi profesional. Sore itu, setelah Clara pergi, Aris duduk sendirian di kantornya yang gelap, di tengah tumpukan berkas yang kini terasa menjijikkan dan tidak relevan. Dan ia meraih buku sketsa tua itu, membukanya dengan tangan yang gemetar. Halaman-halaman itu berisi gambar-gambar kasar dan ambisius, sketsa wajah manusia yang hidup, pemandangan kota yang berantakan, tetapi penuh kehidupan. Semua hal yang telah ia tukarkan dengan keindahan abstrak dari spreadsheet yang sempurna. Ia teringat kata-kata mentornya dari masa lalu, seorang seniman jalanan yang hidup miskin tetapi bahagia. Orang kaya berpikir mereka membeli waktu luang, tetapi yang mereka beli hanyalah waktu untuk bekerja lebih keras. Waktu luang sejati tidak bisa dibeli, Aris, itu hanya bisa diambil dengan paksa dari tuntutan dunia. Filosofi itu, yang dulu ia anggap sebagai omong kosong bohemia, kini terasa seperti satu-satunya kebenaran yang tersisa, sebuah kunci untuk pintu penjara yang selama ini ia kunci dari dalam. Aris tidak berhenti bekerja. Ia tahu ia tidak bisa. Rumah dan gaya hidup yang ia bangun menuntut kelanjutan mesin finansial, tetapi ia mengambil keputusan kecil dan revolusioner. Ia menutup laptopnya tepat pukul 18, meskipun ada email yang belum terjawab. Ia membiarkan panggilan tak terjawab dari Tuan Herman selama setengah jam, sebuah tindakan pembangkangan yang dulunya akan dianggap bunuh diri karir, tetapi yang kini terasa seperti napas pertama setelah tenggelam. Ia meninggalkan kantor dan bukannya pulang. Ia berjalan ke taman terdekat, duduk di bangku, dan membiarkan udara sore yang lembab menyentuh kulitnya yang pucat. Ia mengamati sepasang anak kecil yang tertawa saat mengejar merpati, sebuah suara tawa yang sangat asing di telinganya, sebuah melodi kehidupan yang telah lama ia hilangkan dalam kegilaan rapat-rapat dan tenggat waktu, dan ia menyadari bahwa kegembiraan sejati terletak pada hal-hal yang tidak dapat diukur, yang tidak dapat dimasukkan ke dalam metrik performa atau laporan kuartalan. Jiwa tidak mati dalam satu ledakan dramatis, pikirnya. Ia mati secara perlahan, terkikis sedikit demi sedikit oleh kompromi kecil dan pengabaian diri yang konsisten. Ia menjadi fosil di bawah lapisan-lapisan kekakuan profesional dan harapan masyarakat. Sebuah proses mumifikasi yang disamarkan sebagai kedewasaan dan kesuksesan. Aris menyadari bahwa ia mungkin tidak bisa mendapatkan kembali Clara atau tahun-tahun yang hilang. Tetapi ia masih memiliki kesempatan untuk menggali ke dalam dirinya sendiri, untuk menemukan sisa-sisa api yang masih tersisa.
sebelum ia benar-benar menjadi monumen kesuksesan yang dingin dan kosong. Malam itu, Aris tidak menyalakan laptop. Sebaliknya, ia mengambil sebatang arang dan kertas kosong, dan di bawah cahaya lampu ruang tamu yang lembut, ia mulai menggambar. Bukan grafik keutungan atau struktur organisasi, melainkan sketsa sederhana tentang keheningan sebuah kota yang sedang tidur. Sebuah pengakuan kecil bahwa proses penyembuhan dirinya harus dimulai dengan menciptakan sesuatu yang bernilai intrinsik, bukan nilai moneter. Sebuah langkah pertama yang lambat dan menyakitkan menuju penebusan jiwa yang telah lama ia tinggalkan di tengah hiruk-pikuk ambisi korporat. Jika Anda suka dengan cerita video yang penuh makna, silahkan like. Dan jangan lupa subscribe. Komentar berikan masukan, saran. Atau Anda mau saya buatkan cerita seperti apa? Silahkan ya.